Masalah terbesar seorang pemimpin bukan selalu karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Kadang masalahnya justru karena dia terlalu cepat bertindak sebelum benar-benar melihat. Dalam krisis, informasi belum lengkap, waktu terbatas, risikonya besar, dan tidak ada pilihan yang sempurna. Lalu, apa yang harus dilakukan pemimpin Kristen? Disinilah kita butuh satu kemampuan penting, discernment, hikmat untuk membedakan, kepekaan. Karena discernment determines direction. Hikmat membedakan, menentukan arah. Pemimpin strategis tidak langsung bertanya apa yang harus saya lakukan. Dia bertanya lebih dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa faktanya, apa yang belum kita ketahui, apa yang hanya asumsi, apa gejalanya, dan apa akar masalahnya. Bayangkan gunung es yang terlihat hanya sedikit, tetapi masalah terbesar sering berada di bawah permukaan. Jangan obati gejala sebelum menemukan akar masalah. Karena keputusan yang salah seringkali bukan karena kita tidak punya niat baik, tetapi karena kita salah membaca masalah. Kita perlu memilih dengan hikmat. Strategi bukan melakukan semuanya. Strategi adalah memilih. Dan memilih berarti berani mengatakan yes kepada yang utama dan no, 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 no kepada yang bukan prioritas. Tidak ada keputusan strategis tanpa trade-off. Kalau kita memilih A, mungkin kita harus melepaskan B. Strategi adalah keberanian untuk memilih. Karena pemimpin yang ingin menyenangkan semua orang akhirnya sering tidak membawa siapapun ke arah yang jelas. Yakobus 1 ayat 5 mengingatkan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jadi pemimpin Kristen tidak memilih hanya berdasarkan perasaan. Kita membawa firman, doa, fakta, hikmat, risiko, dan pertimbangan komunitas. Kita akan belajar dari Yusuf, Esther, Deborah. Lihat Yusuf. Yusuf tidak hanya menafsirkan masa depan, dia mempersiapkan masa depan. Foresight must become preparation. Pemimpin yang mampu melihat masa depan harus mempersiapkan hari ini. Lihat Esther. Esther tidak hanya berani, dia tahu kapan harus berbicara, bagaimana berbicara, dan siapa yang harus berjalan bersamanya. Courage needs wisdom and timing. Keberanian membutuhkan hikmat dan waktu yang tepat. Lihat Deborah. Deborah tidak mengambil alih semuanya. Dia membangunkan keberanian orang lain. Leadership is not doing everything. Leadership is mobilizing others. Pemimpin tidak harus melakukan semuanya. Pemimpin menggerakkan orang lain untuk mengambil bagian. Dan inilah yang membuat strategic thinking berbeda. Pemimpin Kristen tidak hanya bertanya, bagaimana organisasi ini selamat, tetapi siapa yang paling menanggung resiko dari keputusan saya. Karena orang yang paling terdampak belum tentu orang yang paling terdengar. Strategi yang benar tidak hanya mencapai tujuan, strategi juga menjaga martabat manusia. Kristus menjadi pusatnya. Kita tidak hanya bertanya apakah keputusan ini berhasil, tetapi apakah cara kita mengambil keputusan mencerminkan Kristus. Jadi, ketika menghadapi keputusan sulit, ingat 3 hal. 1, lihat dengan benar, jangan terburu-buru. 2, pilih dengan hikmat, tidak semua hal harus dilakukan.
3. Lindungi sambil memimpin. Jangan sampai keberhasilan organisasi dibayar dengan penderitaan orang yang lemah. Dan ingat, keputusan yang baik cukup jelas untuk dijalankan, tetapi cukup rendah hati untuk dikoreksi. Karena discernment determines direction. Bukan semua keputusan harus sempurna, tetapi setiap keputusan harus setia. Itulah strategic thinking seorang pemimpin kerajaan Allah. Tuhan memberkati.